podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa Bedana. Hai teman-teman, kembali lagi nih dalam podcast Citra Bangsa bersama Cindy. Hari ini tentunya kita kedatangan tamu ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas topik mengenai lepas toga jadi apa. Sudah hadir bersama Cindy di sini ada dua kakak-kakak yang cantik dan ganteng, yaitu Kak Anastasia Luisa Ita SPD sebagai guru SMP Santo Gregorius Buraen dan Kak Immanuel Adwe SPD sebagai salah satu guru di SMK Negeri 1 dan ketua API. API sendiri adalah alumni pendidikan informatika ya. Teman-teman, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung nyapa-nyapa nih sama kakak berdua. Halo Kak Elo, halo juga Kak Anas. Apa kabarnya kakak-kakak? Baik. Oke Kak, sebelum kita bincang-bincang, sini mau tahu sedikit nih, awalnya itu masuk memilih UCB kenapa sih? Kalau waktu masuk UCB itu sebenarnya kecelakaan sih. Waduh, kecelakaan. Tidak juga, bukan kebetulan. Karena sebelumnya kan saya itu di salah satu universitas swasta yang ada di Kupang, tapi karena ada dualisme kepemimpinan saat itu akhirnya memutuskan untuk pindah. Oke. Jadi waktu masuk di UCB itu sebenarnya dulu belum UCB, masih sekolah tinggi keguruan. STKIP ya dulu? Ya, STKIP. Jadi saat itu rencananya mau pilih salah satu prodi, tapi ternyata tidak bisa transfer. Oke. Akhirnya manuver lagi, waktu itu pilih PI karena memang suka itu sama komputer. Oh, Ya. kan ada beda tuh, harusnya kan ada PI, ada juga IT. Ya, Kenapa memilih PI? karena passionnya waktu itu senang saja lihat orang ngajar jadi guru. Oke, Gitu. karena guru itu tadi. Ya, Oke, dari Kak Anas. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, kenapa memilih pendidikan informatika ya? Sebenarnya itu bukan pilihan seperti yang tadi Kak Elo katakan bahwa itu merupakan pilihan terakhir dari saya. Waktu itu kesini maunya daftar waktu itu di perawat, ya waktu itu masih Stikes, belum merger ke UCB. Stikes di situ saya datangnya itu sudah sangat terlambat karena waktu saya pas tamat SMA itu belum langsung daftar. Saya masih kerjanya di Rote 1 tahun. Nah, situ kembali ke sini. Waktu saya sudah ke sini, mereka sudah ospek. Nah, Oke. ya, jadi situ waktu itu prodinya masih di ruang bawah. Bukan prodi, itu adalah mungkin ruang daftar. Jadi ke sana saya dikasih tahu, oh ada jurusan ini. Ya sudah, pilihan terakhir mau kemana? Tidak mungkin. Waktu itu memang sempat ada pilihan mau ke kampus lain, hanya di sini sudah karena kesempatannya itu ya seperti itu, tidak datang 2 kali karena waktu itu memang saya dikasih untuk harus ke sini. Dikasih dari kampung begitu. Itu berawal, saya sedikit cerita ya. Silakan. Kenapa saya memilih untuk di sini? Karena mama saya waktu itu kan kerjanya di PT Citra milik Pak Abraham Paulianto. Oke. Nah, itu PT yang urus TKW itu. Nah, di situ, waktu itu kan Pak Paul ini kan sementara urus untuk ikut caleg. Nah, titiknya kan harus tatap muka dengan masyarakat. Ke Amarasi waktu itu, titiknya itu di rumah kami. Oke. Di rumah kami. Nah, waktu itu beliau bercerita bahwa dia memiliki 2 sekolah tinggi. Yang satunya ilmu kesehatan dan yang satunya keguruan ini. Tetapi waktu itu keguruannya ini belum ada, istilahnya belum ada mahasiswa karena kan baru mau mulai waktu itu. Jadi ya sudah, waktu itu saya tertarik untuk menjadi perawat, tapi karena kesini sudah seperti itu ya. Apa mau dikata ya, pilihan terakhir seperti itu. Karena waktu dari rumah, ultimatum dari mama dan papa saya bahwa hanya 2 itu. Kalau perawat tidak bisa berarti guru TIK. Karena orang-orang di kampung kan tahu bahwa komputer itu kan sesuatu hal yang baru. Jadi kalau hanya pegang komputer dan main saja, itu kamu hebat ya. Seperti itu. Dulu kira-kira tahun berapa Kak itu? Itu 2013. 2013. Itu STK baru pertama mau berdiri ya? Tidak tahu, tapi waktu itu saya datang dan daftar ya. Memang waktu itu start, kami adalah angkatan pertama. Oke, kakak-kakak, kan sudah cerita nih mengenai kenapa pilih UCB dan lain-lain. Setelah itu, selama kuliah mungkin ada cerita-cerita yang lucu atau cerita-cerita yang mungkin kakak-kakak tidak bisa lupa begitu. Dari Kak Ella duluan. ada sih kejadian. Mau dibuka di sini? Harus dong, kita buka rame-rame nih. Oke, ya. Kejadiannya banyak, kejadian berkesan, tapi kalau yang lucu, ini agak konyol sih sebenarnya. Karena waktu itu dengan salah satu teman, kita itu teman biasanya main game, jadi kalau tidak ada mata kuliah, dosennya lagi berhalangan dan lain-lain, ya sudah pasti kita larinya ke rental game gitu.
ada suatu saat itu di mana dosennya konfirmasi tidak masuk, tapi tahu-taunya masuk. Kita sudah kebetulan berpapasan di tangga, kita sudah niatnya ini harus ke rental. Jadi si dosen katakan, ayo kita naik ke kelas. Saya bilang, Bapak izin antar teman ke puskesmas. Teman langsung Padahal spontan waktu itu langsung itu kayak orang kesakitan, tuh dia heran, kamu sakit betul ya gitu. Jadi akhirnya si dosen bilang, oke silakan, nanti hari ini kalian berdua saya izin. Jadi kita keluar, langsung kita pergi ke rental gitu. Jadi ya itu salah satu pengalaman menurut saya bagi kita itu sangat-sangat konyol, dan tapi jangan ditiru oleh teman-teman yang lain. ya waktu itu akhirnya dosen tahu atau tidak? Sampai sekarang tidak tahu, makanya saya Oke, bilang tidak berarti apa Oke, jadinya berarti ya namanya juga kenakalan waktu masih Ya, muda begitu betul. kan. Sekarang tidak lagi toh? Tidak lagi. Tidak lagi, sudah jadi guru ya soalnya. Betul sekali. Kalau dari Kak Ana, cerita lucu apa dan kesan apa yang Kak Ana sampai bisa lupa? Oke, kalau dari saya cerita lucunya mungkin banyak ya. Tapi salah satunya itu ketika saat dimana kami satu kelas tidak dinyatakan lulus. Waktu itu semester berapa ya? Kalau tidak salah, halo Pak Bernard. Pak Bernard itu mungkin masih ada di sini. Ya, waktu itu tidak salah mata kuliah tentang penelitian. Kami disuruh membuat sebuah proposal, tetapi di situ karena sangat santainya kami, karena waktu angkatan kami itu sangat dimanja oleh para dosen-dosen. Tidak datang kuliah berarti kamu di mana? Kesini kuliah. Karena angkatan pertama ya. Begitu kami Bisa, dimanja ya. Jadi seperti itu. Akhirnya kan keenakan di situ. Jadi saat itu adalah tugas yang harus dikumpul untuk mengambil nilai UAS. Ya, di situ kenapa kami tidak dinyatakan tidak lulus, karena kami semua terlambat kumpul. Sudah ada konsekuensi untuk beberapa kali harus kumpul, dan kami semua waktu itu belum kumpul. Beberapa kali ditunggu, dan termasuk Pak Johan juga sempat bilang kamu harus ketemu Pak untuk seperti ini. Dan akhirnya ya kami harus dikasih beberapa tugas lagi, dan saat itu mulai sudah kami kerja dan balik ke teman-teman. Cukup suwe kita jangan begini lagi. Beta sana akan pilup kos lagi. Ya, Itu alasan pikos karena? karena kerja kumpul tadi. Di situ belum makan, belum cerita, belum ketik, lebih banyak cerita dan Lebih makan. banyak cerita. Iya. Maksudnya apa yang buat akhirnya Kak dong? Ya sudah, ayo ketong serius karena suka marah begitu kok? Tidak lulus. Karena semester depannya itu harus PPL. Nah, ini Luar biasa. Ya, ini adalah luar mata biasa. kuliah yang dimana harus program saat skripsi. Siapa yang mau sambil kuliah, sambil skripsi mau kuliah? Jadi sudah akhirnya seperti itu. Karena tadi ada kata bahwa terlambat wisuda tadi. Jadi akhirnya kami semua rame-rame untuk kompak langsung serius. Iya, Langsung serius. Oke, baik Kak. Mengenai pekerjaan kakak sekarang yang sebagai guru nih, itu memang cita-cita dari kakak berdua jadi guru, atau memang dulu punya cita-cita lain tapi karena tidak ada pilihan lain saya, terlepas dari cita pertama kenapa mau masuk STKIP ya, begitu UCB dulu, dari Kak Ella dulu. Jadi untuk cita-cita, saya itu cita-citanya banyak. Ya, sebenarnya cita-citanya banyak. Cuman waktu berjalannya waktu, saat harus memilih, ini harus lanjut perguruan tinggi nih. Jadi saat sekolah itu menyesuaikan kondisi saat itu, dari budget dan segala macamnya. Pas cita-citanya wah kalau bisa jadi pesepak bola kah, jadi pemusik kah, seperti itu. Tapi saat harus memilih, di saat itu akhirnya pilihannya jatuh ke kuliah guru. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat itu mau jadi guru pendidikan informatika itu zamannya saya tahun 2015 pertama kali masuk, itu lagi booming-boomingnya untuk guru TIK. Banyak yang cari begitu. Ya, guru TIK kebetulan itu baru pertama kali disisipkan di kurikulum baru saat itu. Jadi waktu kesini saya dari program studi lain mau transfer ke sini sampai di UCB, ya sudah mendingan ambil program studi yang ini saja, karena peluang kerja prospeknya ke depan itu saya yakin ini pasti mudah, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Anas, jadi dulu kenapa memilih untuk jadi guru begitu? Oke, kenapa memilih untuk menjadi guru ya? Seperti yang saya katakan di awal cerita tadi bahwa ya salah satu-satunya pilihan yang harus saya ambil waktu itu.
Ya, jadi memang dalam perjalanan niat untuk menjadi guru itu ada. Niat untuk menjadi guru itu ada, hanya saat sudah mau wisuda, sambil menunggu, karena waktu itu kami dikasih jeda beberapa waktu, itu hampir setahun ya, kami tunggu waktu untuk wisuda itu, sambil saya cari kerja waktu itu. Dan saya sudah ultimatum ke diri saya bahwa saya tidak mau mengajar. Betapa repotnya mengurus anak-anak waktu itu. Waktu di PPL itu saya sudah angkat tangan waktu itu. Ya, jadi dalam perjalanan ya, mau tidak mau ya harus menerima. Saya menerima itu dan akhirnya saya memutuskan untuk saya jadikan itu sebagai ya perjalanan hidup, bukan hanya singgah saja, tapi itu akan seterusnya menemani saya. Karena jadi passionnya Kak Anas. Ya, seperti itu, bahwa kita mau berbicara seperti yang dikatakan bahwa kenapa mau menjadi guru. Nah, sebenarnya tidak ada niat mau jadi guru saya. Cita-citanya sebenarnya apa dulu? Mau kerja di kantor kah, atau kerja di tempat lain yang tidak mengurus anak-anak. Karena susah ya, memang urusan anak ya, susah tidak gampang. Betul. Apalagi anak-anak banyak, begitu banyak. Oke Kak, terus? Ya, jadi contoh kecilnya macam sekarang ya, sedikit bercerita. Kalau misalnya kita mengajar, saat ujian nanti mereka misalnya dapat nilai, misalnya kita harap KKM-nya 75 nih. KKM-nya 75, tapi hasilnya mereka dapat 50. Secara pribadi saya rasa gagal waktu itu. Pasti. Itu kita akan rasa sangat gagal. Dan menjadi guru itu mungkin orang di luar sana bilang bahwa itu sangat mudah, tapi itu tidak mudah. Betapa ribetnya menjadi guru. Itu keluhan saya saat ini. Soalnya kadang ada orang tua yang punya anak satu saja ngurusnya sudah kepala sakit, apalagi jadi guru begitu Ya, kan. Makanya seperti tuh itu. ya namanya uang sekolah sekarang mahal ya, karena pekerjaan guru memang tidak mudah. Maksudnya mengurus begitu banyak anak, kita urus hanya anak satu saja susah, apalagi harus begitu banyak anak. Betul kan? Oke. Ini salah satu yang buat saya juga jadinya kayak, dulu waktu zaman sekolah ada guru galak sedikit aja langsung, ih ini pak penjahat, ini ibu penjahat lah, kenapa begini. Sekarang jadi tahu kalau ya memang mereka menangani banyak orang, jadi ya tidak gampang untuk olah kesabaran, olah emosi. Benar. Itu kan kita butuh yang seperti itu kan. Oke Kak, sedikit nih mengenai dulu waktu di UCB, waktu masih kuliah itu apa saja yang kakak dapatkan dan bisa diterapkan nih selain dari ilmu yang didapat ya, mungkin dari dosen-dosen, mungkin kata-kata dosen yang kakak ingat begitu, yang terbawa-bawa sampai diterapkan di pekerjaan sebagai guru ini sendiri. Dari Kak Anas dulu deh. Baik, yang saya dapatkan selama berproses di UCB ini ya banyak. Bekal yang saya terima itu banyak karena mungkin karena kedekatan secara emosional dengan dosen-dosennya itu ada, sehingga ya dalam kedekatan itu kan pasti ada sedikit nasihat atau petua-petua yang mereka berikan. Ya, contohnya macam disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Itu pasti nomor satu. Dimana setiap orang yang kita ketemu pasti itu pesan-pesan yang akan dikasih. Hanya kita mau berbicara soal yang kita dapat, itu sebenarnya kembali ke diri kita. Saya mau katakan bahwa semua yang saya dapat di kampus tidak semua saya bisa terapkan di lingkungan kerja. Macam kita di sini diajar untuk bagaimana menjadi guru yang baik. Guru yang baik itu sebenarnya definisinya sebenarnya seperti apa sih? Guru yang baik itu artinya guru yang dikatakan guru yang baik itu artinya guru yang sukses. Dimana tidak hanya intelektual saja yang bisa kita berikan kepada anak-anak, tetapi bagaimana sikap anak itu juga diperlukan di situ. Oke Kak, kalau dari Kak Elo? Jadi ada banyak hal ya selama di UCB. Tidak ada petua-petua khusus yang saya dapat. Memang ada beberapa, tetapi saya lebih banyak mengadopsi. Jadi waktu di dunia kerja itu hampir semua dosen-dosen saya itu jadi panutan. Ketika saya mengajar, hampir semua dosen-dosen saya itu jadi panutan. Jadi si A, si B, si C, cara ngajarnya begini. Enak juga stylenya begitu ya. Dari style, cara manajemen kelas, cara manajemen anak-anak dan semuanya itu hampir semua dosen UCB menjadi panutan saya seperti itu. Sampai saat ini juga. Sampai saat ini juga ya. Sampai mengajar. Mungkin dalam hal pekerjaan, kalau kendala sudah pasti ada dong. Pasti. Sudah pasti ada. Nah itu apa saja dan bagaimana kakak-kakak ini mengatasi kendala-kendala itu? Melihat dari belakang mungkin pernah ada masalah di kampus, mungkin dari cara dosen-dosen itu kakak-kakak mengikuti, atau kakak punya cara sendiri nih untuk mengatasi masalah kalau di lingkungan kerja. Dari Kak Elo dulu. Kalau kendala yang saya temukan itu waktu di SMK 1
itu khususnya di dalam kelas ya, di dalam kelas. Bagaimana ternyata manajemen anak-anak tingkat pendidikan anak SMK ini juga sulit. Kalau zaman dulu waktu di UCB lihat dosen ngajar, oh ternyata kita mahasiswa itu antusias. Waktu dikasih instruksi cepat, tapi anak-anak SMK agak beda. Kita mau pakai pendekatan humanis juga banyak celah di situ. Jadi ya, saya bilang ke tadi bahwa ada banyak panutan yang saya pakai dan itu saya terapkan semuanya di tempat saya kerja. Sehingga kendala-kendala itu bisa teratasi karena ada dosen yang pendekatannya humanis lah begitu. Ada dosen yang pendekatannya tegas. Itu saya pakai semua di sana. Tergantung kondisi berarti. Tergantung kondisi, kayak begitu. Kalau dari Kak Anas? Baik, kalau dari saya kendala-kendala yang saya temui di tempat kerja itu yang paling pertama itu adalah tentang daya serap. Ya, karena kan kita kan orang-orang dari daerah ya. Jadi teknologi itu adalah hal yang baru untuk orang-orang di sana. Dan saya mau jujur bahwa di sana itu pemahaman orang-orang tentang dunia-dunia digital itu sangat minim. Itu sangat minim. Jadi kita kasih handphone saja nih. Misalnya handphone layar sentuh saja dikasih ke orang sana, itu hal yang sangat baru. Ya, itu adalah hal yang sangat baru, apalagi komputer. Jadi kalau misalnya komputer nih duduk di depan kita begini, kita pegang dan main saja, sentuh mouse-nya saja, itulah satu kebanggaan untuk mereka. Ya, jadi seperti hal-hal dasar yang mungkin anak-anak SD di sini bilang bahwa ketik di Word itu adalah hal yang gampang. Oh, itu hal biasa. Tapi kami di sana SMP belajar Word. Itu kendala besar yang sering saya temui di sana. Kak, kan Kak Elo ini kan sebagai ketua API ya. API itu ada alumni pendidikan informatika. Mau tahu dong dulu atau sampai sekarang mungkin program-program apa yang sampai sekarang masih alumni-alumni itu jalankan? Jadi untuk sejauh ini sebenarnya belum sih. Kebetulan dibentuknya API ini tahun 2021. Oh, baru tahun ya, lalu. Baru dibentuk tahun 2021, di mana tahun berjalan itu saya juga lagi sibuk-sibuknya di sekolah. Waktu itu baru tahun 2020 bergabung, tanggung jawab baru di tempat pekerjaan yang baru, sehingga belum begitu menghidupkan API ini. Tapi sudah dengan beberapa teman kita sudah punya canangkan ke depan itu. Nanti ke depan mungkin ada reuni-reuni akbar gitu untuk API dan kegiatan lain-lainnya seperti itu. Untuk alumni sendiri berarti mencakup berarti semua angkatan ya? Ya. Dari karena kakak kan angkatan pertama. Kalau saya angkatan kedua. Angkatan kedua, tapi jadi ketua, mantap. Oke, berarti nanti reuni akbar, lalu apa saja? Mungkin ada bansos. Ya. Seperti itu. Ke depan pasti. Oke. Kalau Kak Anas, kan sudah sebagai alumni, mungkin ada keinginan untuk main-main ke UCB untuk mungkin membantu di UCB kah, atau mungkin pokoknya ada tidak keinginan untuk kembali ke UCB begitu? Oke, jadi untuk keinginan untuk kembali ke UCB ini ada. Cita-cita itu merupakan cita-cita saya karena bertolak dari cerita saya tadi bahwa enggan untuk menjadi guru semenjak bertolak dari PPL kemarin. Pengalaman-pengalaman yang saya ambil, saya sempat berpikir untuk mau melanjutkan sekolah saya waktu itu. Oke. Sempat pernah bercerita juga dengan Pak John waktu itu. Pernah ditanya, katanya mau lanjut, semoga bisa bergabung ya di sini. Ya, tapi mungkin itu hanya bisa jadi angan-angan saya karena ada beberapa kendala yang tidak bisa mewujudkan semua itu. Jadi, ya pilihan saya terakhir ya menjadi guru seperti ini. Kangen tidak dengan dosen-dosen, dengan suasana kampus dulu? Atau mungkin dulu karena mungkin gedungnya ini kan belum ada, jadi kangen tidak dengan suasana kampus yang dulu? Oh, kangen sekali. Kalau mau bilang kangen itu sangat kangen. Kangen, bahkan rindu juga. Rindu untuk bertegur sapa, bahkan sampai sekarang di Facebook itu sering-sering tegur sapa. Paling kangen dengan dosen siapa nih? Oh, kalau tidak bisa dipilih salah satu ya, bisa semua. Bisa semua? Ya, bisa semua. Kalau dari Kak Elo, paling kangen dengan siapa? Ada satu figur sih sebenarnya. Oke, siapa nih? Spill. Bapak Sintis Balela. Oh iya. Beda dulu kita STK. Karena saya memang dari alumni sering-sering ke kampus. Kebetulan dikasih tanggung jawab untuk membimbing anak-anak PKL dari sekolah ke sini. Jadi masih ada silaturahmi dengan kampus, tidak hanya secara personal dengan dosen-dosen, tapi dalam dunia kerja juga masih terjalin terus.
ada kerjasama antara kampus dan sekolah di mana kita saling bertukar ini. Kampus kirimnya mahasiswa PPL, terus kita dari sekolah kirimnya siswa PKL. Nah, ada satu figur yang saya seringkali beberapa kali datang dan ternyata tidak ada. Dan itu beliau itu memang saya susah untuk melupakan, karena kalau Bapak Sintis ini dulu sempat bawa satu mata kuliah manajemen pendidikan, saya tidak lupa juga. Kalau waktu ngajar tentu pasti beliau hanya tatapannya fokusnya ke saya. Itu kenapa tuh? Kenapa? Itu makanya saya bilang saya tidak bisa lupa beliau. Beliau pasti lebih banyak. Iya, begitu Ya, toh? semua mahasiswa dilihat. Tapi 70-80% pasti ke saya. Jadi saya tuh kalau ngantuk tuh tidak bisa tidur. Maksudnya kenapa dilihat? Maksudnya mungkin Kak pernah mungkin nakal atau berisik di kelas kok atau kemana sampai Pak nih kayaknya lihat Pak, lihat Kak terus, lihat kayak lo terus. Nakal sih tidak, cuman mungkin paling banyak suka bertanya ya kalau saat mata kuliahnya beliau itu. Pasti saya suka punya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut manajemen pendidikan dan lain-lain. Jadi beliau kalau saat ngajar ya tentu pasti lihatnya ke saya. Lihatnya itu dengan tatapan yang serius kok Ya. atau kayak marah? Lihatnya serius tapi tidak marah. Lihatnya serius bahwa maksudnya gimana ya? Fokus kontak matanya itu pasti sering-sering lari ke saya. Jadi kalau sekali lihat itu lama begitu kok? Sekali lihat lama, nanti lagi beliau lihat ke teman-teman yang lain, sehingga kalau saat kuliah itu pasti mereka selalu bilang ini pasti Elo tidak bisa tidur. Ada teman satu yang biasa. Berarti ketahuan nih sering tidur di kelas nih. Aduh. Iya, kalau malamnya begadang, kalau malamnya begadang. Oh iya, Gitu. Pak Senti sekarang sudah pensiun Ya. kebetulan, sudah Sudah pensiun. Oke. Nah kan sekarang kakak-kakak sudah jadi alumni nih, masing-masing sudah punya pekerjaan. Kira-kira harapan kakak-kakak untuk PI sendiri apa dari Kak Anas duluan? Baik, kalau dari saya, harapan saya untuk PI ini adalah mungkin semacam sebuah pesan bahwa kami ini kan ada angkatan awal, jadi segala perubahan itu otomatis selalu kami rasakan. Maksudnya saya selalu memantau bahwa PI ini perubahannya itu sangat drastis. Jadi harapan saya adalah teruslah meroket. Pesan saya untuk Bapak Ibu dosen bahwa berproseslah dengan adik-adik kami yang sedang belajar sekarang supaya kedepannya bisa bermanfaat untuk masa depan, untuk pribadinya sendiri, untuk lingkungan yang ada di sekitarnya, dan mungkin untuk semua orang yang bisa dia jumpai setiap hari. Oke, dari Kak Elo. Jadi saya untuk PI itu, saya maunya ke depan PI menjadi the leader. Ini sesuai dengan saya masih ingat dulu ada visi dan misi dari sekolah tinggi dulu masih STKIP ya. Maunya jadi yang memimpin gitu untuk perguruan tinggi studi khusus keguruan di Nusa Tenggara Timur. Sehingga saya maunya juga seperti itu. Meskipun sekarang sudah jadi Universitas Citra Bangsa, maunya ke depan menjadi lebih besar gitu, khusus pendidikan informatika. Karena pendidikan informatika ini program studi yang unik bagi saya. Kenapa? Karena satu-satunya di NTT. Selain satu-satunya? Jalan satu-satunya, dan juga ya menurunkan banyak sekali alumni-alumni yang saat ini untuk prospek pekerjaannya juga tidak begitu sulit. Pendidikan informatika seperti itu. Jadi maunya itu seperti Kak Anas tadi katakan bahwa lebih meroket. Soalnya memang yang saya tahu juga lulusannya PI tidak susah cari pekerjaan. Begitu lulus langsung keterima. Oke Kak, mungkin sedikit ajakan untuk adik-adik di luar sana yang mau melanjutkan studi, begitu kakak bisa mengajak untuk bergabung dengan PI di OCB ini. Silakan Kak, dari Kak Anas duluan. Baik, jadi untuk kakak adik basudara semua yang sudah tamat baru-baru atau sedang masih bingung untuk mencari tempat untuk melanjutkan perguruan tingginya, datang dan bergabung bersama di Universitas Citra Bangsa, karena di sini disediakan berbagai macam fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini juga ada program studi pendidikan informatika, pendidikan guru sekolah dasar, dan pendidikan bahasa Inggris. Oke, dari Kak Elo, silakan. Jadi buat adik-adik semua yang saat ini nonton podcast ini, saya mau katakan bahwa jangan takut masuk PI ya, pendidikan informatika, karena memang ini salah satu program studi yang unik dan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Jadi yang punya passion besok-besok ingin mau jadi seorang guru komputer atau
mau jadi seorang staf IT, banyak sekali. Silakan mari dan bergabung di Universitas Citra Bangsa, khususnya pendidikan informatika. Oke, terima kasih kakak. Kita main game sedikit ya. Boleh. Main game sedikit. Ini this or that namanya. Jadi jawab cepat begitu. Dari Kak Anas duluan ya. Pacar ganteng atau pacar humoris? Ganteng. Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Gunung atau pantai? Pantai. Diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuh. Waduh. Bahaya nih. Oke, waffle atau pancake? Waffle. Waffle. Horor atau komedi? Horor. Rok atau celana? Celana. Pakai makeup atau no makeup? No. No makeup. Banyak duit atau cantik? Banyak duit. Woi. Oke, kita main dengan Kak Elo sekarang. Boleh. Kalau Kak Elo punya nih banyak nih. Wow. Oke. Gojek atau angkot? Gojek, Nasi goreng atau salad? salad, Pacar cantik atau pacar baik? baik, Baik. Pacar matre atau pacar pintar? pinter, Oh. Kok agak jeda nih jawabannya nih. Oke, kuliner atau shopping? kuliner, Rambut curly atau rambut lurus? lurus, Kehujanan atau kepanasan? kehujanan bareng. Waduh. Oke, lidah kegigit atau kelingking kena ujung meja? Wah, mendingan lidah kayak Karena lebih sakit ya. Lebih sakit kalau kelingking kena Kelingking kena meja. ujung meja. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga teman-teman di luar sana juga terinspirasi ya dengan cerita kakak-kakak ini yang sudah menjadi alumni. Dan nggak perlu ragu lagi teman-teman atau ada di luar sana yang mencari tempat untuk melanjutkan pendidikan dan juga apalagi pendidikan informatika ya teman-teman, silakan bergabung dengan kami di Universitas Citra Bangsa program studi pendidikan informatika yang hanya cuman satu-satunya di NTT teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, silahkan kunjungi website kami, akan kami taruh di description box. Semoga harapan kita program studi pendidikan informatika semakin maju, semakin sukses, semakin banyak peminatnya. Dan juga terakhir untuk kakak-kakak, terima kasih banyak lagi sekali lagi atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan cerita-cerita lebih menarik pastinya teman-teman. Oke, segitu saja teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya untuk podcast Citra Bangsa. Segitu aja teman-teman. Bye-bye. Podcast Citra Bangsa, Bedana. Bye-bye kakak. Dadah.